Selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Tentunya menjadi lebih baik karena semakin ingin beraktivitas, ingin belajar, dan tentunya ingin menambah pengetahuan kalian. Hari ini ketemu lagi dengan Bapak. Dengan Bapak, kita akan bicara lagi tentang kemaritiman. Kita tingkatkan level kita. Pada bagian ini kita akan bicara tentang apa aja nih yang bisa didapatkan dari kemaritiman, sehingga kenapa begitu pentingkah pelajaran ini untuk kita. Ingat, tetap sehat, tetap beraktivitas, dan selalu bersemangat. Oke, masih ingat judulnya ya? Judulnya itu Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Pada KD ini kita sama dengan KD-KD berikut sebelumnya, tetapi pada bagian ini kita hanya akan membahas satu kompetensi, yaitu memahami potensi dan pengolahan sumber daya kelautan Indonesia. Jadi kalau kita pada bab terdahulu menjelaskan bahwa sedemikian banyak sumber daya alam di laut kita, nah sekarang potensinya dengan pengolahannya seperti apa, sehingga kita punya suatu roadmap ya, akan seperti apa Indonesia ke depan jika kita memanfaatkan sumber daya alam atau kita salah memanfaatkannya. Masih ingat? Jalas Pepa Jaya Mahe, di laut kita jaya. Walaupun nama saya Waksa Jaya, ya ada jaya juga lah. Sekarang peran laut bagi manusia, tentunya peran laut yang bukan biasa saja nih, yang kalau kalian lihat cuma buat nelayan, buat berenang, buat diving. Ini berbeda ya. Ada yang salah nggak kok diving? Boleh jadi ya. Kita lihat yang pertama, peran laut bagi manusia. Ini yang buat PPT-nya profesor dari IPB. Saya hanya meneruskan buat kalian karena saya berpikir karena kita siswa bukan hanya menerima pembelajaran dari sekolah, sebaiknya juga kita menerima dari tempat lain. Dan ini saya dapatkan waktu pelatihan kemaritiman ya. Guru-guru di Jakarta, beberapa daerah diundang untuk mengikuti pelatihan kemaritiman itu pada saat baru-baru kemaritiman diangkat sebagai bahan materi. Yang pertama ada sumber pangan. Nah, sudah jelas, tapi tetap akan kita lihat pangan yang seperti apa gitu. Sumber obat-obatan, wah ini hal baru. Kok di laut ada obat gitu kan? Seperti apa pengolahannya? Sumber mineral, nah ini apalagi ini sumber mineral juga harus kita ketahui. Sumber energi, sebagian dari kita mungkin sudah tahu ada sumber energi di laut, tapi bentuk dan pengolahan seperti apa kita akan perlihatkan dari yang teknologi modern sampai yang high teknologi ya, lebih canggih gitu kan. Sumber penyedia lapangan kerja, ialah pasti ada bidang pekerjaan yang bisa dilakukan pada media kelautan. Pendukung ekonomi nasional, ini yang sedang diarahkan. Bagaimana caranya laut menjadi tempat yang perlu dikelola, perlu dieksploitasi, perlu dieksplorasi agar daratan yang selama ini menjadi tulang punggung bisa ditemani oleh lautan yang maha dahsyat dari segi sumber daya alam. Berikutlah jalan tol untuk distribusi barang dan manusia. Ini programnya Pak Jokowi. Jadi untuk membuka wilayah-wilayah lain Indonesia, ujungnya adalah batasannya sebuah laut. Oleh karenanya untuk menghidupkan pulau-pulau yang sekarang belum sesuai pembangunannya dengan wilayah lain, pemerataan pembangunan, maka tol laut adalah salah satu hal yang harus diambil. Keamanan nasional, kita akan lihat seberapa besar kontribusi lautan kepada Indonesia, tapi juga bagaimana kita menjaga kontribusi tersebut agar tetap berjalan lancar. Sumber inspirasi, apalagi ini? Wah, kalau kita lihat gunung, keindahan alam itu inspirasi. Kita lihat pemandangan indah, inspirasi. Nah, laut apa ini yang harus dilihat sebagai inspirasi? Berikutnya tempat rekreasi, penyegaran dan penemuan. Tempat rekreasi, penyegaran dan penemuan. Dan yang terakhir adalah
warisan budaya pada banyak suku bangsa. Jadi ada sekian item yang kita akan pelajari hari ini. Moga-moga pembelajarannya bermanfaat, meningkatkan keimanan ketakwaan kita, dan tentunya menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesama kita Indonesia. Sumber pangan, kalau Anda siswa lihat, Anda perhatikan bahwa di sebelah kiri itu ada gambar-gambar ikan. Ada gambar-gambar ikan yang mungkin tidak semua ikan ini kita temui di pasaran, ya. Karena keterbatasan tidak dapat diambil semuanya. Yang kedua, juga boleh jadi ikannya tidak besar-besar, kecil-kecil. Yang paling bawah kita lihat di negeri orang lain, mereka makannya nggak satu ikan dimakan habis. Kalau saya jujur, saya suka kakap. Jadi kalau ke warung Padang itu saya makan kakap, nasinya sedikit. Kakapnya saya gado, enak. Satu kepala kakap itu bisa habis. Tapi kalau kamu ke rumah makan Padang, rumah makan di Jepang sana atau di Jakarta yang mengelola makanan Jepang, kamu cuma lihat makanannya kok mini-mini gitu kan, mini-mini, tapi harganya kok mahal sekali. Dan kadang-kadang ikannya itu ikan yang tidak pernah kita lihat karena boleh jadi di lautan yang paling dalam atau dalam banget, susah banget. Dan makannya kan tidak dimasak, hanya disiram oleh cuka. Seperti itu. Tadi pagi saya kaget karena di televisi ada di TikTok atau apa itu ada orang makan gurita. Dia mau bikin viral makan gurita hidup gitu kan. Ternyata tentakelnya, tangannya gurita meraup mukanya. Parah banget ya. Hasil tangkapan laut yang dijadikan komoditas sumber pangan itu banyak sekali. Nah, ini sudah digambarkan oleh profesor ya. Ini contohnya. Jadi ada ini namanya nama-nama Latin, nama-nama jenis ikan, tapi yang saya tangkap cuma ada tuna itu yang saya tahu. Selebihnya adalah ya minimal kita tahu bahwa komposisi produksi ikan sampai dengan tahun 2015 tuh banyak sekali ya. Jadi ada udang, ada ikan buat sarden, ya marin dan sebagainya, itu ikannya banyak sekali. Jadi banyak ikan yang sudah bisa kita ambil di laut ya, di laut lepas. Tinggal pemanfaatannya, ada yang dimasak. Kalau di rumah tuh ikan kembung ya dimasak, ya udah digoreng saja udah cukup indah gitu kan. Tapi kalau kita lihat masyarakat dunia, mereka makannya tidak satu ikan itu, tapi ikannya dibuat kecil-kecil atau ya seperti orang Jepang lah. Mereka makannya kecil tapi harganya mahal gitu kan. Berikutnya kita lihat ada fish meal, ada soybean meal, ada duckweed, ada alfalfa, dan ada water hyacinth. Ini juga masih bagian dari kekayaan ikan ya, kekayaan ikannya, persentasenya itu ada ikannya di mana sebagainya. Intinya adalah bahwa ini merupakan kekayaan laut kita ya. Laut sebagai sumber pangan yang kaya protein dibandingkan dengan sumber pangan lain yang berasal dari lautan. Bayangkan itu, fish mealnya besar sekali, hampir 60% itu proteinnya tinggi, sementara yang lain di bawahnya ya. Jadi ikan mengandung protein yang amat sangat banyak. Nah, ini contoh jenis kandungan EPA dan DHA. Ini kalau kamu mau sehat ya harusnya mencari dua hal ini yang paling besar ya. Kalau kita lihat itu ikan bandeng 3,39 gram per 100 gram, DH-nya ada 9,48. Sementara tenggiri ada 0,9 dan 1,6, tongkol 0,3 dan sebagainya. Rajungan makan enak 0,2 dan 0,2. Selain protein, sumber pangan yang berasal dari laut kaya akan omega 3 dan omega 6. Itu omega 3 EPA dan omega 6 itu DHA yang baik bagi perkembangan sel-sel otak. Berikutnya adalah sumber obat-obatan. Beberapa senyawa bioaktif yang berasal di biota laut memiliki sifat sebagai antibiotik, anti tumor, anti kanker, antivirus, dan anti inflamasi. Saya cerita sedikit tentang sumber obat-obatan ini. Ketika para peneliti di Jerman ya, saya tidak menyebutkan nama mereknya, mereka ingin sekali mengetahui tentang kandungan senyawa bioaktif yang ada di wilayah terumbu karang kita, di wilayah terumbu karang kita.
Jelas-jelas ketika mereka mengajukan penelitian, kita nggak mungkin langsung serta-merta membuka ya, karena pasti ini kan bicara sumber daya obat-obatan kita yang kita memang belum mampu untuk mengelolanya. Setelah mereka mengajukan penelitian, kita banyak hal tuh, ujung-ujungnya adalah kita akan memperhatikan gimana mereka mengambil sampel dan sebagainya. Sampelnya nggak boleh bawa, penelitian di tempat, karena kita berharap mereka tidak mengambil sampel itu. Tapi ada satu negara yang lebih pintar dari itu, dia tidak bawa sampelnya, tapi dia hanya minta agar pakaian kerja mereka bisa dikembalikan. Jadi mereka memakai pakaian lapangan, mereka ke wilayah sebut, dan setelah mereka meneliti, mereka selesai penelitiannya, diserahkan ke pihak kita. Mereka tidak bawa, mereka hanya bawa datanya saja, tapi tanpa sadar pakaiannya mereka bawa pulang. Di pakaian itulah sebenarnya ketika pakaiannya berinteraksi dengan tempat penelitian, itu mereka masih mendapatkan penelitiannya. Itu cerdas itu. Wah, jangan sampai kita terulang lagi itu. Jadi kamu jangan bangga kalau tiba-tiba kamu dapat sekolah di luar negeri, tiba-tiba kamu dibiayai oleh pihak luar negeri, terutama dalam kegiatan pengobatan, tiba-tiba kamu disuruh meneliti, membantu beberapa profesor atau dokter meneliti di wilayah kita. Itu harus izin benar itu. Kenapa? Karena kita sedang mengeksploitasi tanah kita untuk diberikan kepada pihak luar. Ya, mohon disikapi dengan cara baik-baik. Ini sumber obat-obatan yang berasal dari biota laut. Saya ulangi, sumber obat-obatan yang berasal dari biota laut. Ternyata laut kita biotanya banyak mengandung senyawa bioaktif yang bisa memberikan penyembuhan kepada beberapa penyakit. Yang pertama ada JTS 21, itu obatan parahnya Ripastin, galantamin sama donepezil. Aktivitasnya itu anti Alzheimer. Wah, ini dibutuhkan banget sama orang-orang luar negeri. Kayak cerdas, tapi Alzheimer kan parah banget kan. Sumbernya apa? Karang lunak. Mohon maaf, saya tidak bisa bacanya, itu bahasa Pseudotero Georgia Elizabeth T. Bahasanya bahasa susah ya. Tapi itulah pokoknya ada karang lunak, bahasa Latinnya itu gitu. Setelah itu ada Crambestidin 800, itu obat padanan dari aciclovir. Apa? Antivirus. Bentuknya apa? Spons. Crumble. Berikutnya ada manualid. Itu metil prednisolone, anti peradangan. Dari mana? Dari spon, tapi spon yang bentuknya Luvariella variabilis. Setelah itu ada Prialt. Apa padanannya? Aspirin sama paracetamol, penghilang rasa sakit. Apa sumbernya? Mollusca, Conus magnus. Ada lagi isomohalicondrin B, Arimidex, obat anti kanker. Spon, yaitu Disodendrolix spesies. Setelah itu ada Antinasidin 743 ya, 743, Alkeran, anti kanker. Dari mana? Tunicata. Apa tuh? Echinacea turbinata. Setelah itu ada Brostatin 1, Alzantac, anti kanker. Dari mana? Bryozoan, yaitu Bugula neritina. Setelah itu ada Discordermolide, itu sama Arimidex ya, untuk obat anti kanker. Dari mana? Dari spons. Apa tuh? Discordemia dissoluta. Itu sumber pengobatan yang merupakan biota laut. Kita lautnya luas, pasti ini banyak sekali. Saya ulangi, pasti banyak sekali. Persoalannya, mampukah sumber daya manusia kita mengelola sumber obat ini? Karang lunak, spon, mollusca, tunicata, bryozoan, dan lain-lain. Ini bioaktif dari Cnidaria ya. Kita lihat ada potensinya, tuh bisa anti kanker, anti opulan, anti tumor, dan sebagainya. Setelah itu ada Cnidaria spesies, ada Xenia spesies, Sarcopiton spesies, dan Bryoareum. Ini banyak sekali. Berikutnya sumber mineral. Lautan merupakan sumber mineral terkaya di dunia.
Kerusakan yang terjadi di tanah dan proses erosi yang terjadi menyebabkan mineral terbawa oleh air dan berkumpul di lautan. Kandungan mineral dalam air laut itu seperti susunan garam, NaCl, K2SO4, magnesium klorida, magnesium bromida, magnesium sulfat, kalsium sulfat, bahkan CaCO3 ini, kalium, saya udah lupa saya ini, garam-garaman ya, yang pasti garam-garaman. Air laut sebagai sumber mineral utama itu kandungannya kita lihat ada 77,75, 2,46, 10,78 dan sebagainya. Ini sumber mineral. Berikutnya sumber mineral yang lain. Ada senyawa mineral lain yang berasal dari laut, yaitu kolagen, disebut sebagai biota laut, teripang. Selama ini kalau kita ngelihat teripang, jijik ya, bentuknya ya mirip-mirip apa itu ya, jarang kita mau mendekati teripang. Tapi ternyata teripang itu sumber mineral, dia mengandung kolagen, kondroriptin, glusamin, 12-MTA, metil tetraethylene acid, omega 3, omega 6, bahkan mineral yang lain gitu loh. Ada juga air mineral laut dalam ya, air mineral laut dalam ya. Berikutnya adalah sumber energi. Apakah laut mempunyai kekuatan mengeluarkan energi? Ya. Ini ada lima hal nih tentang energi laut. Yang pertama ada wave energy, tidal energy, ocean current energy, ocean thermal energy, dan marine bioenergy. Untuk saat ini, Indonesia disarankan mengembangkan teknologi hijau, yaitu marine bioenergy, wave energy, dan ocean thermal energy atau OTEC. Disarankan, kenapa? Ini bisa dilakukan, ya, bisa dilakukan. Ya. Yang pertama itu energi pasang surut. Pasang surut kita kan dekat Khatulistiwa, kita pasti mengalami pasang surut. Kita punya bulan purnama juga pasang surut, gitu kan. Yang kedua, energi gelombang laut. Kalau tadi energi pasang surut, ada namanya gelombang laut. Laut selatan itu gelombangnya parah itu. Makanya kalau di Laut Selatan kita main berselancar, bahagia sekali ketemu ombak besar. Itu kan gelombang laut ya, ada ombak dan sebagainya. Berikutnya ada energi konveksi suhu laut, yaitu Ocean Thermal Energy Convection atau OTEC, perubahan dari suhu laut. Berikutnya adalah energi arus laut. Arus laut yang bergerak juga merupakan energi yang bisa dibangkitkan. Lanjutnya adalah bioenergi laut, yaitu dari makroalga, dari tumbuhan-tumbuhan laut yang bisa dibuat bioenergi laut. Beberapa wilayah kalau tidak salah sudah melakukan ini. Sempat saya dapatkan dari profesor itu tentang wilayah-wilayah yang pakai rumput laut yang tidak terjual, maka sisa rumput laut dibuat menjadi bioenergi itu bisa dilakukan. Yang berikutnya adalah sumber lapangan kerja. Terus terang, laut itu adalah wilayah yang belum dikelola dengan sebaik yang di daratan. Bahkan fakultas kelautan itu nggak banyak di Indonesia. Fakultas kelautan tidak banyak di Indonesia. Kalau salah cuma 3. Ya, saya cuma tahu ada di IPB sama di Undip. Sedangkan perkapalan adanya di TS. UI juga buat tuh jurusan perkapalan. Jadi sebenarnya ini masih banyak yang belum dilakukan. Walaupun memang ada jurusan yang membuka tentang perminyakan. Perminyakan itu kan bisa lepas pantai ataupun dalam daratan ya. Beberapa bidang pekerjaan yang berhubungan dengan laut. Yang pertama perikanan tangkap, nelayan, ABK. Pertanyaan saya, banyak nggak sih akademi kelautan ya yang membuat para pelaut muda Indonesia? Rasanya nggak banyak. Dulu ada sekolah tinggi ilmu pelayaran ya, sekolah tinggi ilmu pelayaran, mereka lebih arah ke pelayaran. Bagaimana caranya? Harusnya dibuat akademi perikanan ya yang mengarah ke lautan, pokoknya yang mengeksplorasi dan mengeksplorasi laut. Yang kedua, pelayaran niaga ya, cruise ya, itu ada nakoda, mekanik, koki, banyak sekali. Bahkan mungkin ini mohon maaf, tempat hiburan di kapal besar, pesiar itu pasti butuh hiburan. Itu banyak sekali itu. Yang kalau kita dengar beberapa waktu sekarang itu kan banyak ABK kita, ABK ilegal ya, yang kemarin sempat meninggal dunia di kapal Cina ya.
Sementara ada kapal besar dari luar yang membawa ABK kita ternyata kena COVID, yang berhenti di wilayah Bali kan kapalnya itu. Setelah itu ada marine offshore, teknik perminyakan. Penting nak, marine offshore itu luas. Kita masih banyak wilayah laut kita yang mengandung minyak, itu belum bisa di offshore, belum bisa dieksploitasi. Industri perkapalan, saya katakan tadi, kita teknik perkapalan cuma dua, ada di ITS dan ada di UI, dan belum besar galangan kapalnya. PT PAL Indonesia dibangun sama Pak Habibie untuk menjembatani lautan, karena kalau untuk pesawat udara kan ada Nurtanio. PT PAL adalah untuk pembuatan kapal, baik itu kapal niaga ataupun kapal perang. Setelah itu bangunan lepas pantai, ini anjungan. Kalau kita membangun suatu di tengah lautan, itu ada namanya membuat bangunan di lepas pantai, di tengah laut ya, bisa itu berupa apa namanya, untuk minyak ataupun untuk hal lain. Tapi termasuk juga kalau kita membangun galangan kapal, pelabuhan kita kan perlu diperbarui, perlu diperdalam jalur-jalur layarannya, perlu diperbaiki layanan administrasinya ketika kapal berlabuh, apa yang dilakukan dan sebagainya. Berikutnya peneliti, laut kita luas, peneliti laut kita nggak banyak. Saya ulangi, peneliti laut kita nggak banyak. Bahkan kita bersama dengan pihak luar. Kalau tidak salah peneliti kita tergabung di Baruna ya, di LIPI itu punya ada namanya Baruna, kapal Baruna 1-2 kalau tidak salah. Penyelam, buah penyelam kita nggak banyak lah. Penyelam kita bukan tanda kutip penyelam yang pakai itu ya, yang pakai atas itu, yang cuma ngelihat terumbu karang. Juga penyelam laut dalam, penyelam yang dibutuhkan kalau nanti ada permasalahan ya, ada orang tenggelam, kapal jatuh dan sebagainya, itu kan dibutuhkan penyelam. Setelah itu Coast Guard kita punya Bamkamla, Badan Keamanan Laut. Kita harus banyak. Kenapa? Karena ternyata sumber daya laut kita yang luas itu belum tercover oleh kapal-kapal kita. Masih banyak kapal-kapal asing yang pada zaman Bu Susi Pujiastuti ditenggelamkan. Kenapa? Karena masuk ke wilayah kita, ngambil ikan, melarikan diri, tertangkap, disidangkan, begitu salah ya kapal tenggelamkan. Sisi positifnya membuat efek jerah. Sisi negatifnya kan juga banyak orang yang berpikir nggak boleh dong, nggak sebagainya. Kenapa? Ketika kapal ditenggelamkan, itu kan menjadi sampah. Padahal sebagian orang berpikir itu menjadi rumput tempat tumbuhnya terumbu karang atau kerang gitu loh. Jadi masih banyak debatable di sana. Ya moga-moga kita nanti ketemu lagi, moga-moga Menteri Kelautan sekarang bisa lebih fight sehingga masalah-masalah kelautan kita menjadi lebih bisa minimalisir kekurangannya. Angkatan laut kita nggak banyak lah, kita nggak punya kapal perang besar, kita nggak punya kapal induk, kita baru sekelas, mungkin kita punya fregat, kita punya beberapa KRI bagus yang cepat sekali. Kita lagi bangun kapal selam, kalau tidak salah seingat saya beberapa tahun lalu itu ada perjanjian kerjasama dengan pihak Korea untuk bangun 5 kapal selam, dengan perjanjian 2 dibangun di Korea, 5-nya di Indonesia sebagai bagian dari penjualan. Jadi kita juga bisa merakit kapal itu, tapi saya lupa kelas apa kapal selamnya. Berikutnya budidaya laut. Nah budidaya laut ini kan belum banyak yang melakukan, seperti tadi yang teripang itu, rumput laut itu banyak, mungkin ikan hias, mungkin juga penangkaran ikan hiu, penangkaran ikan-ikan yang tanda kutip yang bagus sekali gitu kan, yang mungkin hanya untuk hiasan, atau lobster kan itu banyak budidaya yang bisa dilakukan. Itu sumber lapangan kerja. Lagi-lagi kita perlu terobosan untuk hal itu. Berikutnya laporan bagi ekonomi nasional. Ternyata Pak Roman Dahuri, mantan Menteri Kelautan kita ya, di tahun 2003 pernah membuat tulisan tuh, yaitu perikanan tangkap menyumbang atau bernilai itu 12 miliar dolar per tahun. Perikanan tangkap loh. Yang kedua, perikanan budidaya, justru yang dibudidayakan itu sekarang lebih besar kondisinya pada tahun 2003. Apa tuh? 80 miliar dolar. Ya. Berikutnya industri pengolahan hasil penangkapan 100 miliar dolar ya, yang akan mendukung ekonomi nasional. 100 miliar dolar.
Industri bioteknologi itu 180, pertambangan dan energi 210, pariwisata itu hanya 60%, ya hanya 60 miliar dolar. Perhubungan laut, jalur perhubungan itu 30 miliar dolar. Tapi industri jasa maritim itu bisa sampai 200 miliar dolar. Sumber daya pulau kecil 120. Hutan mangrove cuma 8 miliar dolar per tahun. Karena memang hutan mangrove itu lebih ke arah pemberdayaan masyarakat ya. Di mangrove itu bisa diambil kayu bakarnya. Di hutan mangrove itu hidup udang, hidup ikan-ikan kecil ya. Juga itu menahan gelombang. Jadi mungkin faktor produksinya lebih ke arah buat kemasyarakatan ya, bukan ke skala yang lebih luas. Sumber daya non konvensional itu 200 miliar dolar per tahun. Jadi artinya laut itu besar loh sumbangannya buat ekonomi nasional. Saya ulangi, laut itu besar loh. Apalagi kalau kita bisa mengoptimalisasinya. Total potensi ekonomi 11 sektor kelautan Indonesia itu 7 kali lipat APBN 2015 atau 1,2 PDB nasional. Memuat lapangan kerja sekitar 4 juta orang atau sepertiga total angkatan kerja. Pada tahun 2014, kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sebesar 22%. Sedangkan negara lain, saya ulangkan, negara lain dengan potensi kelautan yang lebih kecil seperti Thailand, Korea, Jepang, Maldives, Norwegia itu malah di atas 30%. Saya ulangi, wilayah negara lain yang punya lautnya kecil ya, sulit mereka mengembangkan, tapi mereka berkontribusi 30% lebih. Kita hanya 22%. Harusnya kita bisa 2 kali lipat dari mereka. Berikutnya adalah peran sebagai tol laut. Ini yang sedang diminta oleh Pak Jokowi agar pembangunan di Irian, di kota Sorong, sama dengan kota Makassar, sama dengan Surabaya, sama dengan Jakarta, sama dengan Belawan. Artinya apa? Kapal yang dimuat bisa kapal besar, tidak harus berhenti di Surabaya, berhenti di di Makassar baru ke Irian. Kenapa nggak ada kapal yang langsung bergerak dari Jakarta langsung ke Sorong, dari Belawan langsung ke Sorong, tetapi ketika dari Sorong juga ada barang yang dibawa, sehingga tol lautnya berfungsi. Tidak ada bawa barang, pulangnya nggak bawa barang. Itu cost namanya. Tol laut adalah penyediaan kapal-kapal berukuran besar untuk pengangkutan antar pulau dalam waktu yang sesering mungkin. Kalau kita lihat, itu PLN bisa sebulan cuma 3 kali, bahkan ada yang cuma sekali. Nah sekarang gimana cara tol laut bisa sesering mungkin? Mungkin 2 hari sekali, maka barang menjadi tidak expired. Saya ulangi, barang menjadi tidak expired, kecuali bawanya semen, ya, semen, besi, kayu gitu kan. Ini peran sebagai tol laut. Kita lihat ini rancangannya, rancangan Astok-Kiri tol laut. Bayangkan itu, kalau seandainya semua wilayah itu sudah punya pelabuhan laut sehingga tol laut bisa berjalan. Bayangkan 7 pelabuhan utama, Kuala Tanjung, Batam, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Bitung dan Sorong itu sedang menjadi tujuan. Agar apa? 67 pelabuhan kecil ke 24 pelabuhan utama, setelah itu ke pelabuhan pengumpul menuju ke 7 pelabuhan pengumpan. Kalau 7 ini hidup pelabuhan utamanya, maka wilayah sekitarnya itu nggak masalah berkembang. Tol laut diharapkan dapat mengefisiensi proses distribusi barang secara nasional, kan itu. Jadi ada wilayah yang dibuat menjadi pelabuhan pengumpan. Kalau langsung ke Irian terlalu jauh, artinya kalau dulu kan masih terlalu lambat, turun sini, turun sana, tapi ini kan cuma 7. Boleh jadi yang dari Medan cuma sampai Jakarta berangkatnya, maka dia balik lagi, maka ngambil lagi. Itu cepatnya ketimbang dari Medan ke Jakarta, dia harus ke Tanjung Perak, harus ke Makassar, harus ke ke Bitung, baru ke Sorong. Itu jauh sekali. Artinya rutenya jadi tidak panjang, tapi menjadi lebih banyak.
Peran bagi pertahanan keamanan nasional. 2/3 Indonesia yang merupakan laut sangat mudah untuk diakses dan berpotensi untuk terjadinya beberapa peristiwa seperti illegal fishing, human trafficking, penyelundupan, terorisme, pencari suaka, konflik perbatasan. Kita udah sering lihat illegal fishing ya. Kita udah lihat human trafficking yang orang dijual itu di tengah lautan, tiba-tiba dia bisa pindah ke tempat lain. Bahkan para pekerja Indonesia yang melarikan diri di laut dan banyak sekali, termasuk pencari suaka, orang-orang dari Myanmar, ya dari wilayah-wilayah lain itu menggunakan kapal kecil menuju ke Indonesia yang terdampar di Aceh. Pria tersebut merugikan negara hingga 22 miliar. Bayangkan, merugikan negara hingga 22 miliar dolar, ya. Saya ulangi, 22 miliar dolar. Perlu ada sistem pertahanan dan keamanan yang maksimum. Bagi pertahanan keamanan dalam penegakan hukum di laut, tak hanya TNI yang terlibat, melainkan ada 3 kementerian atau lembaga yang terkait, seperti Polair, Imigrasi, Kementerian Kelautan, Kementerian Perhubungan, dan sekarang ada Bakamla. Moga-moga wilayah negara lain juga berpikir positif, tidak mengganggu wilayah kita, tapi saling bekerja sama untuk keamanan dan kenyamanan. Yang berikutnya, peran sebagai tempat wisata, penyegaran inspirasi. Dahulu juga menulis tentang sunbanting, berenang, parasailing, kruise kapal pesiar, memancing, menyelam dan snorkeling, marine park, canoeing, coastal park, dan boat. Kalau kamu ke pantai selatan bisa main apa saya bilangnya pisang-pisangan banana boat ya, tengah-tengah dibalikkan sengaja biar jatuh. Atau berenang, atau bisa snorkeling, atau bisa menyelam dan sebagainya. Laut kita indah sekali, bahkan Raja Ampat dan Wakatobi masih masuk dalam 10 besar keindahan terumbu karang dunia. Peran sebagai tempat wisata, penyegaran penemuan. 5 komponen utama pendukung pariwisata yaitu objek wisata, transportasi, pelayanan, promosi, dan informasi. Artinya kelima hal ini itu perlu sesuatu. Siapa yang menyediakan? Siapa yang mengelola? Siapa yang melatih? Modal siapa? Apa? Kan selama ini promosi udah gencar, tapi ternyata tempatnya belum bisa. Informasi juga harus banyak. Transportasi ini jadi masalah. Banyak wilayah-wilayah yang bagus-bagus memang transportasinya belum bagus gitu loh, belum nyaman gitu. Kan nggak mungkin ke pantai indah di Sarwana itu sampai ke sana tidak ada tempat parkir, banyak tukang ketipnya nggak jelas dan sebagainya. Misalnya itu salah satu aja. Ini 12 lokasi wisata Bahari Unggulan Indonesia ya, yang sudah dikenal ya. Dari 12 baru berapa ya? Ada Paidado di Biak Papua, ada Wakatobi di Sulteng, ada Jalan di Kalimantan, Selayar di Susel, Pulau Komodo, atau Raja Ampat, Mentawai, Teluk Tomini, Bali Lombok, Riau, dan Kepulauan Seribu DKI Jakarta. Ini 12 lokasi wisata unggulan. Moga-moga makin banyak wilayah yang bisa menjadi destinasi wisata kita. Kecuali Baduy ya, kemarin Baduy menolak wisata sampai ke Baduy Dalam untuk menjaga kearifan lokal mereka yang tidak terganggu oleh kedatangan orang-orang di luar. Nah, ini juga ada peran sebagai tempat penyegaran penemuan. Ini ada penemuan gunung raksasa di bawah laut di perairan Samudra Hindia dengan diameter 5 km dan tingginya 4,6 km. Kalau buat saya bukan penemuan yang menjadi hebat. Yang saya takutkan kalau gunung itu meletus. Cuma itu aja. Gunung raksasa di bawah laut di perairan Samudra Hindia dengan diameter 50 km. Jakarta cuma 25 kali 25. Berarti gunungnya 2 kali luas Jakarta. Ketinggiannya 4,6 km. Berarti kamu aja cuma 2,5 sekian kilo, 12 km kok naik pesawat, ini 4,6. Sebagai tempat wisata penyegaran penemuan, ini ada bangkai kapal US Liberty di Tun Lamben, Bali yang dijadikan sebagai lokasi wisata penyelaman. Kamu ke Irian juga banyak ini kapal-kapal perang dunia yang dijadikan wisata alam ya. Sebagai inspirasi, ini bentuk biota laut yang unik dijadikan inspirasi dalam mendirikan sebuah bangunan ya. Ya kita belum sampai sana lah ya, kita baru sampai yang
bagaimana memanfaatkan secara langsung saja. Ini sudah by teknologi, inspirasi buat pengguna teknologi untuk rumah-rumah yang indah sekali. Peran sebagai warisan budaya, ya, budaya menangkap paus di La Malera ya masih ada, tapi masih tradisional, tidak seperti negara lain yang kalau ngambil ikan hiu hanya mengambil ininya saja nih, siripnya saja, terus dibuang lagi. Pembunuhan itu, atau seperti halnya orang mengambil badak, culanya doang yang diambil. Setelah itu ada kapal pinisi suku Bugis. Luasnya per Indonesia dapat dipastikan sangat berpengaruh terhadap budaya bangsa atau kearifan lokal. Bahkan beberapa suku di Sulawesi itu pernah ada kerjasama. Jadi zaman dulu kala itu dengan pihak suku aborigin di Australia atau dengan di Afrika Selatan, kan ada makam ulama di wilayah Afrika Selatan yang berasal dari Sulawesi. Nah, ini peran sebagai warisan budaya pada banyak suku bangsa. Ini adalah budaya bangsa. Kita negara yang memang budayanya itu banyak sekali. Jadi ada larung laut, ada kalau tidak salah beberapa wilayah ada hutan larangan. Jadi hanya boleh ngambil sesuatu kapan, itu nggak sembarangan ya. Ini adalah kearifan lokal yang harus dijaga. Jadi kalau tiba-tiba ada hajat laut, mengucapkan syukur, itu budaya masyarakat kita lama. Ya mau tidak mau itulah bangsa kita harus menerima apa adanya. Kita Indonesia dan kita berbineka tunggal ika. Akibat perilaku manusia terhadap laut yang salah, saya ulangi, yang salah. Jangan ulangi, jangan lakukan. Sebarkan bahwa ini salah. Yang pertama, laut sebagai tempat pembuangan limbah. Coba kita lihat, limbah rumah tangga, limbah lumpur, limbah industri, limbah pengerukan, limbah eksplorasi minyak, tumpahan minyak, limbah radioaktif, cemaran tanah, sedimen, limbah kapal, limbah padat, dan lain-lain. Itu masuk ke lautan kita. Ya. Itu kemarin pernah viral, seekor ikan besar, saya lupa ikan apa, tadi perutnya banyak plastik. Kalau kamu ke Bunaken atau ke wilayah Taman Laut Nasional, boleh jadi sudah mulai kotor karena kita sendiri yang salah. Bawa bungkus Indomie lah, bawa sendal jepit lah. Mohon maaf kalau menyebutkan merek, misalnya bekas makanan ya, terus tiba-tiba minuman kemasan kamu buang, sendal jepit kamu buang, itu kan mengotori laut. Indikator bahwa perairan laut laut telah tercemar limbah. Adanya perubahan yang dapat diamati melalui adanya perubahan suhu air, adanya perubahan pH, karena bau dan rasa, timbul endapan, kolodial dan bahan terlarut, adanya mikroorganisme, meningkatnya radioaktivitas lingkungan. Ya, ini yang salah. Kita lihat, matinya ikan sebagai dampak pencemaran. Ya, dampak pencemaran laut, menurunnya kecerahan perairan, menurunnya kandungan oksigen, meningkatnya senyawa polutan, krisis air bersih, mengancam keberlangsungan erosi laut, mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu perjalanan kapal, bahkan sedimentasi. Limbah plastik sebagai ancaman. Kamu lihat itu di terumbu karang bukan lagi ubur-ubur, ternyata plastik. Indonesia merupakan penyumbang terbesar kedua limbah plastik di laut. Saya ulangi, Indonesia penyumbang terbesar kedua limbah plastik di laut. Hebat, akhirnya kita menjadi nomor 2 ya. Tapi dalam limbah plastik. Ancamannya apa? Kamu bayangkan penyu yang makan plastik. Penyunya nggak tahu itu, dia makan saja. Dampak pencemaran plastik menurut DRAIC 2002 merusak sistem pencemaran biota, meningkatkan konsentrasi PCBs yang dapat merusak sistem reproduksi, mengubah hormon, kematian, berdampak juga kepada jaring-jaring makan di laut, mengganggu pergerakan air biota laut, menyebabkan material yang berbahaya masuk ke dalam perairan, marine invasive spesies yang terbawa oleh plastik. Ya, ini pencemaran minyak di laut itu jelas sekali pencemaran. Kapal bocor, kilang meledak hancur, tabrakan kapal, atau kapal yang gagal mendarat. Kan kemarin ada di Bali itu kapal, saya lupa di Bali atau di mana, di wilayah Pulau Jawa, pas menyeberang ke Bali, kapalnya tabrakan dermaga, itu sukar diangkat karena nggak ada perlengkapan, itu mengotori pelabuhan.
Pencemaran minyak di laut berasal dari ladang minyak bawah laut, operasi kapal tanker, docking, terminal bongkar muat, tangki balas, tangki bahan bakar, scrapping kapal, pemotongan, kecelakaan tanker, sumber di darat, minyak pelumas dan sebagainya, tempat pembersihan dari limbah, pembuangan refineri. Ini contoh pencemaran minyak di laut. Nah, bayangkan hewan yang kena limbah minyak ya, dia tidak bisa mengembangkan sayapnya karena kotor, dia tinggal menunggu kematian. Ini juga ada air balas, jadi ketika kapal, barang, kontainer, tanker membongkar muatan air laut, dimuat dalam kompartemen di lambung kapal. Ketika mengangkut muatan, lambung kapal dibuang ke laut, dan itu kotor, air kotor. Seperti itu. Jadi moga-moga kita makin sadar bahwa lautan itu sedemikian besar kontribusinya buat pembangunan jika dilakukan dengan kebaikan. Tetapi lautan juga menjadi godaan buat kita membuang sampah, ya, kita membuang sampah. Karena nggak ada yang lihat ini gitu kan luas Pak, nggak kelihatan lah sendal jepit Pak, nggak kelihatan lah galon dan sebagainya. Bukan itu, bukan itu. Gimana caranya lautan menjadi tempat kita hidup, tapi juga buat anak cucu kita. Anak-anak sekalian, ini akibat dari air balas yang tadi, ya, penyebaran virus penyakit, dan ini yang terakhir, tugas akhir, berdiskusilah tentang letak dan posisi geografis Indonesia dan kaitan dengan poros maritim dunia. Jadi saya minta kamu membuat kelompok, masing-masing 4 anak, jadi ada 9 kelompok untuk berdiskusi tentang letak dan posisi geografis Indonesia kaitannya dengan poros maritim. Jadi tiap kelompok buat paparan, bentuknya PPT, cari satu tema penting tentang poros maritim ataupun sumber daya karena posisi geografis kita. Lakukan apa yang kamu bahas, kamu rancang, kamu tuliskan, kamu selesaikan permasalahannya. Saya berharap 1 atau 2 hari tugas ini selesai berkelompok. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba lihat paparan dari kalian. Jadi ada rentang waktu 5 menit tiap kelompok untuk memaparkan hasil dari diskusinya. Demikian anak sekalian, materi kita bagian ketiga, bagian terakhir dari poros maritim, ya, posisi letak strategi Indonesia dan poros maritim dunia. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kita. Ada kebaikan dari Tuhan untuk orang-orang yang belajar beberapa derajat lebih tinggi dari orang-orang lain. Amin. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.